Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, kasih sayang dan antara kita bersama. Maaf supaya agak resmi sedikit di kota, supaya kelihatan kuliah subuh di kota. Baiklah kita pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Aceh nanti katanya, oh ini Jungga Gajah katanya. Kurang senam. Baik. Bapak dan Ibu, ada Ibu kan? Ada Ibu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama kita sepakat dulu kata panitia sampai jam 6. Lebih kurang. Katanya jam 6 lewat sedikit bisa lewat 5. Saya tawar-menawar lewat 15. Karena bukan minta kurang ini. Minta nambah. Kalau Bapak dan Ibu tidak pulang, karena ini hari Jumat, hari penuh berkah, kita coba lewatkan sedikit. Saya bahagia kalau semakin lama dengan duduk bersama orang-orang saleh seperti yang di Masjid Al-Jami' ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan ceramah. Kalau ceramah YouTube banyak. Kita ini dalam bahasa Perancisnya semua buat bengah. Ya. Jadi begini, kita coba mengkaji. Karena ada rujukan mazhab Syafi'i itu, ini dengar baik-baik. Mazhab Syafi'i kalau berbicara pasti ini mazhab Syafi'i. Rujuknya kepada Ar-Risalah Imam Syafi'i itu jelas. Kitab Al-Um Imam Syafi'i jelas. Berbicara tentang mazhab Syafi'i, cara berfikirnya pertama Al-Quran. Rujukan Al-Quran. Setelah Al-Quran baru sunnah nabawiyah atau hadis. Yang ketiga baru ijma', yang keempat qiyas. Ini fondasi kita mazhab Syafi'i. Dan dan fondasi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih dan akidah. Yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Daud Zahiri, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, itu semua bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpegang kepada Al-Quran yang pertama, yang kedua kepada Sunnah Nabawiyah, hadis, yang ketiga berpegang kepada ijma', yang keempat berpegang kepada qiyas. Perbedaan dalam memahami Quran itu bukan perbedaan rujukan. Ini dengar baik. Perbedaan dalam memahami teks Al-Quran, nusus asy-syar'iyyah minal Quran was sunnah, la yuqalu annahu yaruddul Quran. Tidak boleh kita katakan ini bertentangan dengan Al-Quran, enggak boleh. Saya berikan ini kuliah, ini seperti kuliah. Kuliah ini ke tingkat lebih kepada tingkat pasca sarjana S1, S2 yang tidak ada es krim. Itu pasti. Ulang, berpegang dalam mazhab Syafi'i Al-Quran. Barang siapa dalam pembicaraannya bukan rujukannya Al-Quran, tapi tidak harus disampaikan dengan bukan rujukannya Quran, ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu mazhab Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, Ahmad bin Hambal dan Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, banyak sekali. Mazhab itu bukan 4, mazhab itu puluhan mazhab. Dan tidak pernah kita dengar seperti Al-Lithi. Pernah kita dengar? Itu sebuah mazhab besar. Mazhab Al-Lithi itu setingkat mazhab Syafi'i. Setingkat. Artinya begini, kalau berbicara sejarah sedikit, Imam Syafi'i masuk ke Mesir di tahun 199 Hijriah. Tahun masuk ke Mesir Imam Syafi'i tahun 199 Hijriah. 5 tahun beliau di Mesir, meninggal dunia. Di sana sudah ada mazhab besar. Mazhab setingkat dengan
Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i belajar. Guru besarnya Imam Syafi'i itu adalah Imam Maliki. Itu guru besarnya. Seperti saya dengan Abu Tumin Blamblade. Guru besar saya Abu Tumin. Begitulah guru besarnya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Bagaimana kita mendiskreditkan mazhab Maliki? Tersinggunglah muridnya Imam Syafi'i. Apa-apa Allah, itu bahasa ono. Lu sengaja lu pakai bahasa Indonesia supaya gayanya Jakarta lah. Kalau saya tanya jawab semuanya ini. Yang saya sampaikan ini jelas. Hana semua. Jelas. Hana semua jelas. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Bukan setahun, 2 tahun, 3 bulan. Puluhan tahun. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Bagaimana kita kalau mengkucilkan mazhab Maliki? Tersinggunglah muridnya. Ini jangan jauh. Karena ada imam besar Tunku Muhammad Yusuf sini. Setelah itu tahun berapa? 199 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan Mekah dan meninggalkan Baghdad, kemudian menuju ke Mesir. Masuk ke Mesir 199 Hijriah. 5 tahun di Mesir meninggal dunia. Cuma 5 tahun yang dijadikan mazhab jadid. Di sana di Mesir begitu muncul, kalau bahasa kita, turunnya Imam Syafi'i di airport. Ini bahasa kita. Mana airport dulu? Sudah ada mazhab di Mesir, namanya mazhab Al-Lithi. Sudah ada mazhab Al-Lithi di sana, salah satunya. Al-Lithi itu siapa? Muridnya dan temannya Imam Maliki. Jadi kalau begitu Imam Syafi'i dengan Al-Lithi lebih senior Imam Al-Lithi. Dengar baik-baik. Tapi mereka tidak pernah berantem. Imam Syafi'i masuk ke sana, sering berdiskusi dengan Imam Maliki yaitu Imam Al-Lithi. Sayangnya Imam Al-Lithi kitab yang dikarang luar biasa banyak. Mungkin tidak kurang dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak kurang. Sayangnya murid-murid Imam Al-Lithi yang mengambil ilmu dari Imam Malik berbeda dengan murid-murid Imam Syafi'i yang mengambil ilmu dari Imam Maliki juga. Malik. Beda. Kenapa? Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i banyak yang mengajar ke orang lain. Kitab-kitabnya diselamatkan, dicetak ulang. Kalau mazhab Al-Lithi tidak, murid-muridnya abeh wateja ublang. Hilang dalam peredaran. Jarang sekali orang yang mengembangkan mazhab Al-Lithi. Enggak ada murid-muridnya yang mengajar, tidak ada estafet, enggak ada. Jadi ilmu meninggal ulama, ilmu pun dibawa. Makanya kalau orang bertanya, alim siapa? Kita bukan berhak mengatakan alim AB. Yang jelas Imam Syafi'i, maaf, dengan Imam Al-Lithi sama-sama mengambil ilmu dari Imam Maliki. Dua-duanya itu adalah tokoh ulama besar Islam. Beliau itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mazhab Syafi'i muncul? Jawabannya karena mazhab Syafi'i adalah murid-muridnya. Seperti Muzani, seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman, seperti banyak sekali murid-muridnya itu pasang badan mengembangkan. Coba lihat di pesantren di Aceh kan sama juga. Abu Yak Krungkale, Abu Syekh Hasan Krungkale, kurang apa ilmunya? Tapi dayanya enggak hilang kan? Enggak tahu di mana daya Abu Hasan Krungkale yang berturun-temurun. Enggak ada. Tapi Abu Ya Mudawali, Masya Allah, dayanya di mana-mana. Jawabannya kenapa? Muridnya yang bergerak. Bukan Abu Ya Krungkale enggak ada ilmu. Masya Allah beliau. Beliau Bahrul Ulum, lautan ilmu.
Kalau boleh saya katakan tidak kurangnya dengan Abu Yahya Mudawali. Tapi kenapa tidak kelihatan? Jawabannya muridnya mati lampu mun. Tahu nggak mati lampu mun? Pulang dari pesantren ke sawah. Kalau pulang ke pesantren ke sawah untuk apa pesantren? Geraklah dalam masyarakat. Buat gerakan-gerakan dalam masyarakat untuk berubah masyarakat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau dengan bahasa Inggrisnya, woi pesantren, be ulang. Itu bahasa Inggrisnya. Kenapa? Kenapa? Lihat kalimat ayat firman Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Pergi ke pesantren. Liyatafaqahu fid din, belajar yang banyak. Bela tengok ngejaga dalam pesantren. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pulang ke kampung jangan ke sawah. Pulang ke kampung jangan berbisnis. Waliyunziru qaumahum. Bangunkan umat menjadi umat berakhlak. Usahakan masyarakat bermoral. Usahakan masyarakat diterima amalannya oleh Allah karena kita yang mengajarkannya. Jawab serentak, jangan ada satupun yang tidak menjawab. Jelas. Kurang semangat, jelas. Kenapa? La'allahum yahdharun. Supaya mereka menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang sayang, yang berakhlak dan bermoral, hamba Allah yang tidak banyak penyakit dalam hidupnya. Penyakitnya bukan penyakit apa-apa, penyakit hati, penyakit lidah, penyakit berfikir. Semua orang lain bodoh, yang alim cuma saya. Semua orang lain tahu apa, saya yang paling benar. Itu adalah sesat, saya yang masuk surga sendirian. Tolong ayo kita bangun, bukan begitu Islam. Bukan begitu Islam. Baru saja saya sampaikan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Al-Lisi berguru kepada Imam Maliki, dua-dua beliau ketemu di Mesir. Artinya pendatang. Imam Syafi'i pendatang. Ke Mesir pendatang, bukan penduduk asli. Beliau orang Palestina. Asli dilahirkan. Seperti saya dilahirkan di Jungka Gajah. Nanti pun Jungka Gajah. Elephant Fish. High Fish kan Jungo. Saya dilahirkan di sana, saya bukan orang Jakarta. Imam Syafi'i bukan orang Mesir, bukan orang Arab di Mekah. Imam Syafi'i orang Palestina. Lahir di Gaza. Yang Gaza aja milih aja no. Itu Imam Syafi'i di situ. Lahirnya 2 tahun baru dibawa oleh ibunya karena anak yatim, enggak ada orang tuanya, laki-laki meninggal dunia. Diambil beliau oleh ibunya dibawa ke Mekah. Di Mekah dididik, kalau sudah bisa, sudah balik sedikit, baru dihantarkan ke Madinah belajar kepada Imam Maliki. Makanya Imam Maliki guru besarnya mazhab Syafi'i, jangan macam-macam. Anda mengucilkan mazhab Maliki berarti membuat Imam Syafi'i sakit hati dengan Anda. Seperti bapak dan ibu hari ini mengucilkan tumin belang beladih, pasang badan, saya akan benci, saya akan marah. Kenapa? Itu guru besarku kok. Jawab serentak, jelas. Hana semangat, jelas. Kalau begitu tidak ada bermusuhan di antara mazhab. Oh, hai Tengku, itu kan mazhab Maliki. Oke, siap. Siap menghormati mazhab Maliki karena itu guru besarnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi bagaimana? Jawabannya kalau mazhab Hanafi beda. Imam Syafi'i sudah punya kekuatan, sudah belajar dari Imam Maliki, sudah meninggalnya Imam Maliki, sudah tidak ada lagi guru besarnya, beliau melalang buana kemana-mana, termasuk ke Yaman. Sampai ke Yaman, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sampai ke Yaman, tiba-tiba datang WA. Bacaan di WA-nya, Imam Syafi'i tasyayyu', sudah masuk Syiah.
Provokasi. Orangnya provokator. Provokasi mau dibunuh karakternya Imam Syafi'i. Syafi'i tasyayyu'. Informasi beredar seluruh dunia Arab. Imam Syafi'i sudah jadi Syiah. Masuk ke mana? Masuk ke Yaman. Syiah. Informasi rata-rata WA itu tulisannya. Pompannya WA aja menilai ya. Mekan dengar medang. Informasi terjadi di mana-mana. Imam Syafi'i dianggap orang Syiah. Tahu nggak? Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ada di Irak itu Imam Khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benci dengan Syiah. Pada saat itu kirim telepon. Telepon. Kirim ke Yaman. Cari yang namanya Syafi'i yang sudah Syiah itu. Dicari, ditangkap. 9 orang mereka, ulama-ulama besar, setingkat Imam Syafi'i dibunuh semuanya, kecuali Imam Syafi'i satu yang tidak dibunuh. Kenapa? Berkah Muhammad Hasan Asy-Syaibani, muridkan aslinya Imam Abu Hanifah Hanafi, mengatakan Syafi'i bukan Syiah. Yang lain sudah dibunuh semuanya, ulama-ulama besar. Syafi'i tinggal tentaku. Imam Syafi'i kalau sempat terbunuh, kita nggak ada lagi mazhab kita di sini. Sekarang mazhab apa kita jadinya? Kalau Imam Syafi'i sudah dibunuh pada saat itu, kita mazhab apa? Hana jawab begitu. Jawab enggak hana mazhab kon. Bisa saja kita bermazhab Hanafi, kita bisa saja bermazhab Maliki, bisa kita bermazhab Hambali, Daud Zahiri, Auza'i, Sufyan Tsauri, bisa. Tapi alhamdulillah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah mentakdirkan menyelamatkan Imam Syafi'i dari teman-temannya yang terbunuh. Semua yang dianggap tasyayyu', apa itu tasyayyu'? Masuk dalam wilayah Syiah dianggap semua dibunuh. Begitu kelahiran Imam Syafi'i langsung berdiri siapa yang pembela besar untuk menyelamatkan Imam Syafi'i dari pedangnya kerajaan pemerintah pada saat itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanafi. Berjasahan mazhab Hanafi dalam menyelamatkan mazhab Imam Syafi'i. Sangat berjasa. Tiba-tiba kita menghina mazhab orang itu. Menyemanteng mazhab Syafi'i kalau masih hidup beliau mengatakan, siapa yang menghina mazhab Hanafi? Kalau tidak ada Imam Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyelamatkan saya, beliau mazhab Hanafi, menyelamatkan saya dari hunusnya pedang Al-Gojo kerajaan, sungguh rindu saya sudah mati. Jangan macam-macam kamu hina mazhab itu. Penyelamat. Lintas hidup Imam Syafi'i, lintas mazhab. Baik macam-macam. Hebat Imam Syafi'i. Yang kerja punya kena perhina Imam Syafi'i, nya ilang ku pasang badan. Paling kurang punya kabengedan, hal pada hubungan orangnya. Yang kabengeh udah. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Nyambenten yang putra jelas, nyambenten yang kenyan. Putra jelas, enggak usah. Lanjutkan Ustaz. Ona kedua dari. Baik. Itu mazhab Abu Hanifah. Pertanyaan lagi, siapa mazhab? Satu lagi mazhab apa? Sudah kita kenal. Kaitannya dengan mazhab Syafi'i, kaitan mazhab Hanafi sudah kita kenal. Penyelamat Imam Syafi'i dari kematian, dari hasil tuduhan Syiah. Itu jasanya mazhab Hanafi kepada mazhab Syafi'i. Sekarang jasanya mazhab Maliki itu tadi. Guru besarnya Imam Syafi'i. Sudah, sekarang apa jasanya dengan mazhab Hambali, mazhab di Saudi sekarang? Hambali mayoritasnya di Saudi. Itu 90% lebih. Itu hubungannya dengan mazhab Syafi'i apa? Jawabannya, Imam Ahmad bin Hambal yang kita sebutkan Imam Hambali, itu beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru besarku, kata Ahmad Hambali.
Sekarang empat bermazhab itu adalah satu gerepuh. Tahu enggak satu gerepuh? Sabah gerepuhnya. Sabah gurai. Siapa yang kita saling berantam dengan empat mazhab itu? Saya katakan murka kita dengan, bukan murka, durhaka dengan ulama-ulama besar. Kalau kita benci mazhab Hambali, kata Imam Syafi'i, itu kan murid kesayanganku. Malah Imam Syafi'i pernah menyebutkan statement yang luar biasa kepada muridnya. Ma'ara ahadan a'lam min Ibni Hambal fil hadis. Belum ada satu orang yang saya kagum, yang paling hebat dalam ilmu hadis kecuali Ahmad bin Hambal. Dipuji habis-habisan mazhab Hambali oleh mazhab Hanan, oleh mazhab Syafi'i. Lintas mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya kalau saya sudah pelajari mazhab, sekarang doakan saya lagi menulis tentang keagungan mazhab Syafi'i. Tapi saya menulis bukan pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Aceh. Pakai bahasa Arab 100%. Sedang saya tulis. Sudah ada sekitar 40 halaman. Itu saya bagikan nanti. Bahasa Arab semuanya. Balik lu bagi dijuk pulang hanjuk ukun ke. Nya urusan masing-masing. Ini sengaja saya ingin sampaikan. Kenapa? Saya tidak mau masjid yang agung ini. Ini Masya Allah. Jangan macam-macam. Tuhan masjidnya. Ini jangan coba-coba. Ini masjid luar biasa di Lok Semawe. Nggak mau jamaahnya itu salah berpikir, saya nggak mau. Sangat mendambakan masjid Al-Jami' ini jadi qudwah, jadi uswah, jadi panutan kepada masyarakat, tidak hanya kota Lok Semawe, tapi jadi qudwah dan uswah jika perlu seluruh Aceh. Berangkat dari cara berpikir yang positif. Ulang kesimpulan pagi ini, mazhab Hanafi, apa lagi? Maliki, terus Syafi'i, terus Hambali, terus Katua Kunekun. Dan seluruh mazhab itu satu gerepuh semuanya. Adik kakak satu guru, satu murid. Sangat berjasa saling mereka. Kalau begitu mazhab Syafi'i dalam bergaul lintas mazhab. Dengan pegang kalimat saya, lintas mazhab beliau, bukan kaku. Tidak pernah beliau mengklaim menyekan lagi drawakunya mendum neraka. La. Tidak pernah. Lintas mazhab. Luar biasa mazhab Syafi'i rahimahullah, semoga dilapangkan kuburnya beliau oleh Allah. Makanya Anda berani mengklaim diri kita. Kita berani. Saya bermazhab Syafi'i. Berani enggak? Berani. Hidup Anda lintas mazhab. Begitu Anda ngeklaim saya mazhab Syafi'i, demi Allah berani mengklaim begitu? Berani. Coba pukul dada. Mazhab Syafi'i. Berani? Berani. Berarti Anda hidup lintas mazhab. Itu Imam Syafi'i. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Kita maju. Contoh, ini contoh lintas mazhab. Contoh lintas mazhab. Nanti dengar ke? Di dalam kitab Sirah Al-A'lam li mazhab arba'ah, sejarah empat mazhab itu disampaikan, satu jilid kitabnya. Kalau benar nggak benar saya nggak berani ngomong, itu tulisannya. Ada tulisan. Saya baca tahun 89 di Mesir. Tahun 89 saya baca itu. Waktu saya di Mesir. Sudah. Imam Syafi'i pergi ke Irak. Salat di masjid di mana masjid itu sentralnya Abu Hanifah. Abu Hanifah hidup di masjid itu. Seperti kalau boleh saya katakan, maaf,
Di Aceh Utara ulama yang paling besar siapa? Yang sudah meninggal dunia. Nah, Kameri. Di Aceh Utara, ulama yang paling besar, katakanlah ulama A. Ulama besar, ulama A. Beliau mengajar seperti di masjid itu. Kemudian meninggal dunia dimakamkan di samping masjid. Imam Syafi'i datang dari Mekah ke Irak, salat subuh. Kebetulan di masjid Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Lahir Imam Syafi'i, meninggalnya Abu Hanifah. Saking seniornya Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi meninggal dunia, munculnya lahirnya Imam Syafi'i. Begitu salat subuh, Imam Syafi'i kunut. Imam Syafi'i berkunut. Tapi salatnya di masjid mazhab Hanafi yang tidak ada kunut. Nyan. Kapalo ya, pukiban. Begini masalahnya. Ini masjid kita, Masjid Al-Jami'. Kunut enggak? Nyahana kunut tengut punah berarti. Masjid kita ini kunut enggak? Coba serentak kunut enggak? Yang enggak jawab itu tengut tadi. Berkunut di sini. Tiba-tiba datang orang yang tidak ada kunut. Hana ada cesang, tutah. Takun Yuna. Jadi imam. Kalau beliau berwawasan apa tadi? Lintas mazhab, paham dengan agama, paham dengan sejarah mazhab, paham dengan fikih, memahami akhlak, beliau itu pasti beliau akan berkunut karena kita di sini berkunut. Di saat kita kan begitu, Imam Syafi'i salat di masjid Abu Hanifah yang tidak berkunut, beliau salat jadi imam, beliau tidak berkunut. Ditanya oleh orang, macam kalau ke bahasa kita, hai tengku, kan begini. Tapi Imam Syafi'i bukan tengku ya. Tengku, Abu Syafi'i. Anda kan berbicara bahwa kunut itu kan sangat dianjurkan dalam salat subuh. Ini tiba-tiba kok tidak berkunut? Tumben kalau bahasa Jawanya, tumben. Kok apa-apanya, kenapa begini? Beliau menjawab dengan satu kalimat. Ta'ziman, saya hormati sahib hadzal maqam, pemilik kubur ini yang tidak berkunut. Hidup Imam Syafi'i lintas mazhab. Masya Allah. Disitulah agungnya mazhab Syafi'i. Benar pula ke? Hebatnya mazhab Syafi'i. Hidupnya tidak kaku. Makanya jamaah haji Aceh yang datang ke Saudi. Nak kunut di Saudi? Ada kunut di Saudi? Salat di Masjidil Haram ada kunut? Munyona ni jauh Saudi hanan jauh berarti hantar semayang Masjidil Haram. Orang tanya yang segede yang baik bengih long tu. Di Saudi Masjidil Haram subuh ada kunut? Yang sana kemandum al hijau Saudi bandung. Jawabannya enggak ada kunut. Anda mazhab Syafi'i berkunut. Sebaiknya bagaimana? Kalau Imam Syafi'i langsung beliau biarkan, ikut saja orang tidak berkunut. Di saat beliau berkunut, yang tidak berkunut ikut beliau. Hidup mazhab Syafi'i lintas mazhab. Allahu Akbar. Hebatnya mazhab Syafi'i. Justru karena itulah saya di Jakarta, saya digelar dengan persoalan kalau mazhab Syafi'i, kalau Abi Rusdi sudah pasang badan, geser yang lain. Hal lumpur lagi mazhab Syafi'i, lung geser, baik macam-macam. Tapi mazhab Syafi'i bukan mazhab kaku. Mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lintas mazhab. Hebat beliau. Makanya saya bilang enggak usah kaku hidup kalau bermazhab Syafi'i. Sudah. Kalau bahasa sekarang kita apa? Kearifan, kok kurang jawaban? Kearifan lokal. Datang ke orang tidak berkunut, beliau paham tidak berkunut. Datang ke Mesir, mazhab siapa tadi? Mazhab lupa.
Datang ke Mesir Imam Syafi'i, sudah ada mazhab di sana. Hana Musoli, Al-Lithi. Al-Lithi, mana dengar pitan ke? Baik, itu sudah ada mazhab berkembang. Datang beliau ke arifan lokal, berdiskusi halus, tenang dengan Imam Al-Lis. Masya Allah, tabarakallah, hidup. Dan kuburan sekarang Imam Al-Lisi mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i itu adalah tidak jauh dengan beliau. Saya berziarah beberapa kali, termasuk yang terakhir sebelum corona, sampai ke Al-Lisi. Mantanya, na foto, na kepa na? Ada. Saya duduk di Imam Al-Lisi ramai. Malah saya katakan, saya beri salam Imam Al-Lisi, Anda ulama besar, dengan Imam Syafi'i bisa kearifan lokal bersama, saling memahami, saling mengerti. Anda penghuni surga. Saya bahasa saya, longjak by Imam Syafi'i, lumpega, guru besar, ulama besar. Aku bangga dengan ulama besar. Ya, kemudian long beri salam. Imam Syafi'i luar biasa dalam kearifan lokal dan hidup lintas mazhab. Luar biasa. Makanya jangan sampai kita membuat mazhab Syafi'i tercoret nama. Ingat kalimat. Kalau sayang dalam mazhab Syafi'i, jangan kita tingkah laku kita, cara berpikir kita membuat mazhab Syafi'i terhina. Tidak boleh. Hebat mazhab Syafi'i, agungnya, mulianya mazhab Syafi'i. Ya Allah, kita doakan bersama. Sekarang mudah-mudahan Imam Syafi'i rahimahullah penghuni surga Jannatun Naim, dan ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita, kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya, dan kita menjadikan ilmu mazhab Syafi'i itu adalah ilmu pokok dalam hidup kita, dengan menghormati perbedaan dengan mazhab Hanafi, perbedaan dengan mazhab Maliki, perbedaan dengan mazhab Hambali, kita menghormati. Tapi menghormati dalam artian betul-betul itu mazhab itu. Tapi kalau sudah mazhab-mazhaban, pegah-pegahal, asal pedu laju pegah, itu enggak. Makanya saya katakan maulid. Contoh, jujur saya katakan, maulid ini bukan mau maulid nih. Maulid. Ya, lupa apa cut? Tapi kata wate. Itu adalah putaran dua ke? Long yang hek sekai. Lupa apa cut? Dengar bagi mazhab Syafi'inya apa itu mazhab? Artinya persoalan-persoalan fikih yang dikatakan dengan mazhab itu ini yang masyhur, tapi mazhab bukan begitu sebenarnya. Saya nggak sampaikan yang tinggi itu, saya sampaikan yang skop kecil. Mazhab itu banyak maknanya. Mazhab di sini yang kita pahami mazhab itu mazhab fikih, mazhab fiqah dia kan. Kalau bahasa yang benar mazhabul fiqh. Ya, fiqih atau fiqah. Nyan mazhab, hukum. Maulid naik tamang dalam mazhab. Kelungkalan dalam mazhab Syafi'i ubena kitab nyankan hukum fikihnya. Hana hubungan dengan hukum fikih. Itu hubungan dengan akhlak, dengan moral, dengan keimanan, dengan mahabbah, kasih sayang. Itu hukum. Enggak ada dalam fikih. Karena maulid Nabi, maulid dironkan. Menekan pitan, maulid atau maulud? Kan maulid, kau maulud. Pandai maulid bawa drone. Pandai maulud yang dah maulud. Yang penting bulukat bau ujung nau. Maulud itu bukan hukum fikih. Maka tidak pantas sepantasnya diturunkan tulisannya, bacaannya di fikih. Nggak nyambung, karena itu bukan urusan fikih. Bukan mazhab di situ. Nah, yang kekam lagi. Itu masalah persoalan mahabbah, cinta Rasul, kasih sayang Rasul. Itu urusan yang lain. Itu urusan akhlak. Akhlak kita dengan Rasul dan sebagainya.
Sudah. Kalau bukan hukum fikih, tanya yang tu, maulid jeut. Putra nak pergi dalam maulid. Selalu terjeut leh. Apa yang kita lakukan di maulid, itu baru takkan jeut atau tidak jeut. Apa yang dilakukan di maulid itu? Itu dulu. Baik kenal ni deh, simpan. Nya nak watai si jam tu ah. Nya munya bedah, tidak matang bedah, awai lomplung. Tolong panitia gembok dengan cira unen, dengan cira wi. Yang silap nuk sapat langguni mandum. Baik tawarnya, hot aja. Anak mohoja. Pun ablang itu. Oh yang mekat. Piuh si aile. Belum pegahannya terakhir kedua lah. Maulid. Tinggalkan maulid dulu. Apa dilakukan? Kita membuat pernikahan anak kita, kita resepsi. Resepsi pu kanduri kerja. Kerja. Kanduri kerja. Padahal kerja anak hinan kan? Pegawai nana. Pertadakan. Nasi ambil sendiri. Di panggung di sini ada orang goyang-goyang. Nyanyi-nyanyian. Perempuan pakaian telanjang atau tipis. Laki-laki sembarangan. Duk campur. Persih gaduh-gaduh. Dengan inang agam. Permoh gop, permoh drone. Duk laju. Nepegah habar laju. Jawabannya. Kerja itu boleh atau tidak? Ini hanam tahu lagi. Boleh atau tidak? Jawabannya haram kerja. Gimana pegang haram? Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Aulem bisa kerja lu pegawai nana, pekerja sihat, sia kameng tabo." Bagaimana kita bilang haram? Jawabannya bukan di kerja haram. Kondisi dalam kerjanya nadang dan dutan, lingi goyang-goyangan, hana siluwe, hana bajai, itu yang haram. Usir itu dulu, buang. Usir itu dulu, buang. Apalagi kalau kerja punya model-model barat, nak minum-minum bir. Yang haram di situ, itu. Tapi kalau kerja itu hadis. Aulem bisa. Meskipun seekor kambing kecil potong dan undang teman-teman. Itu kan hadis. Kita nggak bisa bilang haram. Yang haram itu adalah ada mabuk-mabukan, kumpul laki-laki perempuan. Perasaan tak dengkunya. Kagak kalau sampuh ngembaca ya. Bek. Jangan trik mentang. Kopi susu trik mentang dia. Nyo kagak pancing nyo. Itu dua, itu tenang mentang. Belum pegahannya. Kalau begitu, yang haram bukan kerja nikah anak-anak, kan kanduri. Yang haram adalah bumbu yang dimasuk ke situ. Ada yang minum-minuman keras, ada yang kumpul laki-laki perempuan, perumoh gop, jika perumoh gop. Jawaban itu yang masalah. Tolong hindari dari situ, insya Allah jadi sunnah. Jawab, jelas. Makanya maulid, saya bilang, orang menghormati Rasulullah kenapa dilarang sih? Kenapa dibilang bid'ah sih? Hai, saya sayang sama Rasulullah. Saya cinta sama Rasulullah. Jangankan Sayyidina Umar datang dengan bangga kepada Nabi. Langsung berdiri, ya Rasulullah. Dengan bahasa, aukamakal, ana uhibbuka, saya cintamu ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, sejauh mana kamu cinta saya? Lebih saya cinta dirimu daripada keluargaku. Kata Rasulullah, itu bukan cinta. Mending anak-anakku mati semuanya, istri-istriku mati semuanya. Kalimat istri-istri itu banyak tu ya. Tolong didengar yang baik gitu. Nyok kan masalah poligami tidak pekah melanyo. Nyok pekah poligami hanam temengpu bengah untuk ilun. Anak-anakku mati, saya tidak gelisah. Istri-istriku meninggal dunia, saya tidak gelisah. Lebih sayang kepada dirimu Rasulullah. Lebih saya bela dirimu daripada keluargaku. Kata Rasulullah, itu bukan cinta yang benar. Belum ada apa-apanya. Tapi itu hebat kan? Belum ada apa-apanya. Langsung dikeluarkan statement. Lebih aku cinta dirimu ya Rasulullah daripada Umar sendiri diriku. Aku boleh mati. Rasulullah tidak boleh. Satu tetes darah pun keluar dari tubuhnya. Anyan baru cinta.
Nyan baru cinta. Itu cinta. Orang cinta Rasulullah berselawat, silakan. Saya dukung. Saya hebat, saya katakan orang Aceh cinta Rasulullah berselawat banyak-banyak. Betul? Betul. Ini mungkin selawat, kagak selawat, mungkin menyanyi itu. Bulan malet, tak jauh blang, tak silap pingak, lihat pupu ke pegah kerau ke. Tak pajukan duri, tajak laju ke mulasah, bek gelisah, hana mete mengsia. Nyampu kagak pernah. Jawabannya itu bukan berselawat, itu dicampur terus. Saya mohon tidak seperti itu. Dan tidak, maaf, jangan pasal nyan menyajikan maulid bid'ah sah hantruknya. Gara-gara nyannya. Yang sah. Jinolom Nyonarcana. Saya sudah baca dari seorang wartawan tapi belum disebarkan. Karena wartawan di Banda Aceh, senior wartawan, itu murid saya. Dia bilang begini, Abi saya sedang menulis tentang hukum lingi. Lingi apa? Mbak Maulid. Lingi Mbak Liki. Terus long tanya, bagaimana maksud lingi? Begini, ada rencana Saman Sedati Takengon. Saman atau Sedati? Saman Takengon yang ane inang unun yang bedah-bedah yang duk-duk yang prek menopek yang tak bupeh cara ngembule-ule ka? Napa ikutnya? Saman. Nyan itu nanti akan dihadirkan untuk acara Maulid. Lingi. Yang lingi urinang. Pertanyaannya, kalau itu yang akan terjadi, Maulid bakiban, na bahagia long dia ajak Maulid anale. Kaji kebiasaan. Saya mengatakan, ayo Maulid kita pertahankan. Tapi Maulid yang benar, berselawatlah kepada Rasulullah dengan sebanyak-banyaknya. Munculkan cinta kita kepada Rasulullah setinggi-tingginya. Baiknya pertama saman kenan. Baiknya pertama sedati kenan. Yang baik nak kemuno, baiknya melasan menyobit melasan buka kenijak jubul loh tim. Saya nggak mau. Jawabannya itu persoalan. Makanya dengar, kenapa Masjid Dirar di Madinah tidak jauh daripada Masjid Rasulullah? Kenapa Rasulullah suruh bakar? Disuruh roboh, disuruh bakar masjid. Apakah boleh kita bilang Rasulullah jahatnya meminta jamaah untuk membakar masjid, meroboh masjid? Jangan lihat masjidnya. Apa yang dia lakukan tujuan dari pembinaan dan pembangunan masjid itu. Tujuan pembangunan untuk persaingan antara masjid dengan masjid. Itu adalah bakar Masjid Dirar. Karena persaingan, pemecahan umat. Untuk memecahkan persatuan. Sekarang lagi diadu-adu domba kita. Untuk memecahkan persatuan. Umat Islam semuanya menjadi 5 buah kelompok. Semua mengklaim aku penghuni surga, yang bukan aku penghuni neraka. Jawabannya sedang buat perpecahan itu Dirar semua. Maulid, mau maulid, silakan berselawat yang benar. Kalau masjid ini membuat selawat yang benar, ada maulid, saya tersinggung. Saya tersinggung. Berselawat sangat benar. Kemudian ada makan-makan, tapi pokoknya ini membuat maulid. Saya tersinggung. Kenapa? Kalau saya tidak diundang. Ini kan dipikir dong, kamu pun apa? Alhamdulillah. Jawab serentak jelas. Dua orang saya minta bertanya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya pending. Bertahan dulu sampai saya rujuk kepada kitab-kitab yang sesuai. Ben boleh. Kunci. Terima kasih. Baik para jamaah, mungkin ada yang ingin bertanya. Yang gagak nanti yang deku beberapa padat. Menyebrah hana jawaban dah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Imam Syafi'i tahun 199 dari Arab, dari Mekah atau dari Riyadh ke Mesir. 5 tahun kemudian beliau wafat. Iya. Kemudian Ustaz cerita Imam Syafi'i juga ke Yaman. Kapan? Ustaz nggak bilang kapan.
Saya karena nggak bilang kapan, berarti setelahnya. Oh ya. Nah ini Betul. saya mau Betul. perjelas. Makasih Ustaz. Tuh, itu namanya mohon clarification. Jawabannya ada kalimat saya kalau tidak salah saya tadi setelah saya cerita ke Mesir, betul. Saya bilang Imam Syafi'i setelah meninggalnya Imam Maliki di Madinah beliau ke Yaman. Ada kalimat saya tadi. Kalau tidak ada saya sudah adakan sekarang. Yang penting Haji Karu dia dua ada. Lintas mazhab. Yang jelas Imam Syafi'i setelah meninggalnya Imam Maliki guru besarnya di Madinah, beliau mau ke Irak lewat Yaman. Begitu sampai di Yaman, beliau dituduh tasyayyu' masuk Syiah. Banyak ulama sehingga diambil kalau dengan bahasa luxembourg diberkah. Dibawa ke Khalifah Harun Rashid. Sampai di sana dipanggil di sidang oleh mahkamah atau kehakiman. Kemudian semua dihukum mati kecuali Imam Syafi'i. Kenapa? Berkat bantuan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Itu ulama pemerintah pada saat itu. Berkat bisik-bisik ulama dekat dengan pemerintah. Makanya kalau ada ulama dekat dengan pemerintah, nyampe bengeh ne. Oh, kena masalah dah ne ya sah aju. Mana sah? Gekeun mesti tunggu nyom pamaji. Nyoto ngan Jokowi. Todan, igonya hideh, igonya hino. Todan, hana jo. Cuma 2.000 kilo. Tapi jaga telepon dengan mudah. Pak Luhut, dengan mudah. Satu sekolah letting dulu, umpamanya. Nyandan bengeng-bengeng, dong pemerintah juga. Punya ulama pemerintah, belum tentu. Plak bermasalah drone. Peraturan satu kalimat. Aceh, maaf. Semuanya begini-begini. Kekanjut. Ke telepon. Pak Jokowi, ya Pak. Gini-gini, ya siap. Udah bebas. Kalau begitu, ulama yang dekat dengan pemerintah pada saat itu, ulama al-alim al-allamah Muhammad Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, lebih dekat dengan Khalifah Harun Rashid. Beliaulah yang menyelamatkan Imam Syafi'i. Kata beliau, hei, yang namanya Syafi'i ini adalah tidak terlibat dalam Syiah. Pasang badan. Tarik buka beli semua. Yang lain kau teku. Nya menyamunan orang yang dekat dengan pemerintah, baik bengeh daun. Daun ni jo, kak daun mentang pun salah. Tapi singa bahasa bawah ni aji baganya. Oh kamu kemadanya perken. Ngembuntung pergi ke dah je orang. Makanya itu lintas pergaulan namanya. Lintas pergaulan. Jawab, jelas. Lumpuh contoh satu lagi, betul singgung. Di Jakarta, sidra murid lun, ubud. Alhamdulillah jino ka berpangkat karya, ka polisi. Munya lumpuh gah lun, polisi. Ada pikir, aduh, kuno. Jawaban dia hanya lintas hidupnya menghormati orang. Alhamdulillah. Nah masalah sesuatu teman lumpegah baji selesai aman kan dibela puden kebenaran cuma tidak terzalimi. Imam Syafi'i bukan orang Syiah tapi dituduh Syiah, makanya membela Imam Syafi'i bukan membela yang salah, membela yang benar karena beliau bukan Syiah. Jelas? Kurang semangat jelas? Kah jelas sungguh? Nyanyi yang lun tu bayar saya bayar aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Baik lebih. Lu Satu kalau lagi aja. katet down. Ya. Satu lagi. Ya. Masya Allah, senang. Yang lain kaji Putra Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantau. Seperti Abu Tengku bilang tadi, masalah Abu Tumin. Jangan dihina karena itu ulama besar Aceh. Ya. Tapi kedengaran kalau di Aceh sekarang, Abu pemerintah. Banyak sudah tidak berpihak. Kalau di Aceh, apalagi Abu Kutat Krung dipakai oleh pemerintah. Iya.
sesuai dengan pendapat Abi tadi, mohon penjelasan. Terima Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap 24 jam dia jelas. Nyan pertanyaan pertanyaan sana juga, Masya Allah, jazakumullah khair. Di sini juga luar biasa. Jawaban saya, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dari masa ke masa tidak sedikit yang bekerja di pemerintah. Banyak sekali bekerja di pemerintah. Padahal pemerintah pada saat itu banyak yang zalim. Banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak sekali bekerja di pemerintah. Bukan tanggung-tanggung ulama betul. Salah satu, dengar. Nak nebut kita bajuri tu lah. Dia paling ubutnya. Bajuri nak nebut. Mana nebut, ya tahu ya. Ya tahu. Hajinya apa? Oh no, mentang ceramah luduan. Bajuri yang kelah dua buat dalam pesantrennya. Itu karangan Syekh Al-Allamah Ibrahim Bajuri. Siapa Ibrahim Bajuri? Itu Syekhul Azhar, pimpinan Al-Azhar tertinggi Al-Azhar Mesir yang lonjak sekolah inan. Nyan pengaranggi Bajuri yang dibanggakan di pesantren. Beliau siapa? Sangat dekat dengan pemerintah. Iyadatul Talibin, Abu Bakr Syatta, itu sangat dekat dengan pemerintah. Kalau begitu ulama yang dekat dengan pemerintah itu bukan ulama sok. Jangan coba-coba. Jangan-jangan beliau lagi berusaha untuk bisik-bisik berusaha. Kalau tidak beliau ada di sana, habis kita rakyat dikerjain oleh pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah zalim, makanya perlu ada dalamnya. Maka saya bilang ulama-ulama calon DPR, ulama-ulama calon wali kota, calon bupati. Kenapa? Tapi untuk kenang gogoknya kaji hanji keboleh, nya urusan gonya. Nya ka urusan lon. Mangka biasa engkau baca tadi lang ke zengka kaji ke zengka ke? Baik dia bikin. Nah, tapi maaf, ulama dekat dengan pemerintah itu adalah bukan ulama masuk, itu ulama masih hebat. Kenapa? Beliau bukan menjilat, tapi beliau coba bergabung karena untuk merongrong tidak mungkin. Beliau bergabung untuk bisik, untuk meluruskan dan sebagainya. Saya tahu Abu Tumin banyak meluruskan di pemerintahan Aceh. Abu Tukutakrung banyak meluruskan pemerintahan Aceh. Kalau tidak beliau dan yang lainnya yang telah bergabung dengan pemerintah, sungguh kita sudah banyak terzalimi oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh tempat atau oleh di luar tempat. Jelas? Makanya hidup lintas mazhab, hidup lintas akhlak. Tidak ada yang mengklaim mazhab Syafi'i adalah yang masuk surga, mazhab Hambali Saudi masuk neraka, mazhab Hanafi India masuk neraka. Tidak ada begitu. Itu orang-orang yang berjasa dalam hidup Imam Syafi'i. Kesimpulan, ini tutup. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki dan bermurid kepada Imam Hambali yang di Saudi, dan berjasa dengan mazhab Hanafi, yaitu beliau bisa selamat dari pembunuhan pemerintahan pada saat itu dengan sebab mazhab Hanafi. Jawab serentak, jelas? Semuanya saya undang. Ini saya tutup. Semuanya saya undang untuk minum dan makan bersama saya, tapi bayar masing-masing. Baca semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya baca, kemudian diikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang kurang berkenan, maafkan saya. Kalau ada yang salah saya ngomong, maafkan saya. Dan doakan saya mendapat ilmu yang benar. Dan doakan saya sanggup membela sampai seterusnya tentang mazhab Syafi'i yang benar.
Bukan Syafi'ian. Betul Syafi'i, saya akan bela habis-habisan dengan menghormati mazhab-mazhab yang lain yang benar. Jelas? Nusi'u 3 terakhir sebelum bedah. Jelas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.